Oh, itu teolog Kristen itu sudah berpendapat seperti itu Kak Nora. Itu bisa dicari juga. Misalnya Jor, Gimana sih itu Meon? teolog Kristen. Segala sesuatu, makanya saya bilang, yang kalian tafsirkan ini adalah ayat, ya. Sama seperti Al-Quran, ketika menafsirkan ayat Al-Quran, itu harus ada buku tafsirannya. Harus ada kitabnya juga, harus ada ilmu ke situ. Seperti yang tadi udah dijelaskan sama host. Nah, pertanyaan saya, kamu menjawab ini, itu sudah ditafsirkan oleh teolog-teolog itu dari mana tafsirannya? Mereka belajar Oke, dari mana? oke. Pertama Kak Nora, nih ya tanggapan Simon ya. Pertama Kak Nora memaksakan kami harus ada buku tafsir segala macam. Saya kurang paham. Gini, Saya gini nggak Kak Nora. memaksakan, harus ada dong. Harus Harus ada gini, itu namanya memaksakan kalau narasumber harus. kamu ini harus ada buktinya. Gitu loh. Kamu ngambil dari mana jawaban kamu? Sehingga kamu mengatakan orang-orang yang bersama dengan dia itu ada sebagian yang mendengar, ada sebagian tidak. Sementara di Bible kamu itu Paulus tidak menjelaskan orang-orang yang bersama dengan dia itu berapa orang, tidak ada. Tidak dijelaskan itu yang bersama dengan dia itu berapa orang. Terus ada berapa orang yang cuma mendengar, ada berapa orang yang melihat tetapi tidak mendengar. Itu tidak ada. Nah, tafsiran kamu ini dari mana ngambilnya gitu? Oke, Itu Simeon ini Kak setuju sama teolog-teolog lain. Itu bisa kok dibuka tafsiran, coba buka Alkitab kan, tekan, baru klik ikon 3 di atas tuh tafsiran. Itu ada banyak Wycliffe, Esselberg, itu banyak tafsiran Kak di situ. eh, Itu berapa orang yang bersama dengan si Paulus? Kakak pengen apa? Pengen semua angkanya gitu, semuanya lengkap atau gimana? Oh, ini kesaksian loh. Kesaksian seorang pembantai, seorang pembunuh tiba-tiba itu menjadi seorang rasul. Nah, yang mengangkat si Paulus menjadi rasul ini nggak tahu siapa. Katanya Yesus. Nah, Tuhan mengangkat seseorang menjadi rasulnya untuk mengabarkan Injil. Nah, ini harus jelas. Harus jelas dong. Dari mana, Hmm, bagaimana caranya, bagaimana bisa diangkat menjadi rasul, apa kitab yang sudah dibawanya. Itu tugas rasul itu seperti itu. Oke, tadi ya balik ke tadi Kak Nora bilang kan kontradiksi. Ternyata memang ada penafsiran di ayat itu. Memang bukan kontradiksi, tetapi hanya berbeda dari kisah dari orang yang di sekitar Paulus. Itu pertama ya sudah apa? Kalau Kak Nora bilang itu cuman asumsi, itu terserah kan. Itu dalam penafsiran kekristenan seperti itu. Itu dulu mungkin Kak. Oke, kalau memang kamu sudah menjawab kayak begitu, ya saya terima. Ya kan? Takut yang saya tidak suka tuh kamu ngotot terus sementara saya tanya dari mana datanya kamu nggak akan bisa jawab karena memang nggak ada data yang menuliskan bagaimana kesaksian si Paulus ini yang sebenarnya aturannya kalau memang benar orang-orang yang bersama dengan dia itu harus dicantumkan juga kesaksiannya gitu itu yang baru namanya benar-benar itu namanya benar-benar bersaksi bahwa mereka tuh berjumpa dengan Tuhan gitu loh ya silakan Ibes lanjut Ibes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abang dah sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sehat. Kenapa? Kok bisa? Menyat- Tapi gelangnya tetap aja sehat itu saya Iya, perhatikan. iya, Gelangnya tetap sehat itu ya. betul. Mungkin dompetnya aja yang kurang sehat. Seriously? Sini rekeningnya bang dah. Sini. Aduh, saya bagian ini yang keningnya aturnya terbalik gitu. Nanti saya Tenang, kirimnya. ada uang denger kok, Kanora. Abang. Tenang Kak Nora. Aman itu. Tinggal kakak bagi aja nomor rekeningnya. Kan saya minta nomor rekening bukan ngirimkan. Iya betul. Betul sekali. Lanjut, Jadi lanjut. sampai mana diskusinya? Lanjut. Kontradiksi ya? Yang itu tidak, dia tidak bisa menjelaskan dari mana. Pokoknya apa yang di. Jangan susah-susah lah Nora, santai lah pertanyaannya, santai lah. Ya gitu kan santai. Ya lanjut. Santai itu pertanyaan tuh kayak ya mati itu Tuhan apa manusia? Tuh. Boleh sih kita bahas itu Bang. Karena Tapi itu tadi adalah bagian penting loh sebetulnya Atau untuk kita mengetahui tanggapi itu. aja tuh kata Kevin tadi jatuh dari langit. Ja- Itu gimana karena shoot? ja- Boleh tuh, boleh. Enggak, kalau itu sebenarnya yang paling seru diskusi kita memang kenapa manusia bisa jadi Tuhan itu memang sebuah ini ya.
Karena agak ikonik sebuah kejadian Iya. manusia Kok bisa tuh dianggap kira sama orang yang banyak kayak sebagai cing, Tuhan. kok Itu sebenarnya kira menarik. Ya. kok jadi mayat, kok mayat jadi Tuhan. Bukan tidak ada Kira di dalam kencing. Bible di dalam Bible itu tidak ada penjelasan tentang itu. Sebenarnya tidak ada, itu hanyalah asumsi di mana ketika dikatakan bahwasanya Yesus itu dituhankan tetapi dia tetap manusia 100%, keilahian 100%. Keilahian ini yang membuat dia menjadi Tuhan dan manusia ini yang membuat dia menjadi manusia yang normal. Makanya biasalah asumsi-asumsi itu yang dikatakan berarti Tuhanmu berak apa segala macam. Sebenarnya itu tidak termasuk dalam diskusi itu. Itu hanyalah hujah-hujah yang balasan-balasan ini aja, balasan-balasan hujatan-hujatan gitu. Walaupun memang betul adanya yang di mana-mana ya, kalau manusia ya pasti melakukan hal-hal itu manusiawi Tapi kan. memang apakah memang benar kitab orang Islam itu memang dari gedung, kata Kevin kan Tidak. dari langit. Jadi Tidak. Nah, gimana? makanya kan saya tidak mau mendengarkan ketika dia menjelaskan karena dari awal aja sudah salah. Dan dimanapun juga hanya ada 3 ayat, cuman ada 3 ayat diturunkan di Gua Hira, yaitu Iqra, kedua nggak tahu, ketiga nggak tahu, lupa sih. Nah itu hanya 3 ayat, sisanya itu ada ya bermacam-macam cara lah, bermacam-macam cara. Dan itu Al-Quran itu tidak langsung kayak kitab gedebuk dari langit ya nggak masalah sih. Dan juga saya tidak mau juga menjelaskan secara rinci karena orang-orang seperti itu sudah pasti orang-orang yang tidak mau memahami karena dia hanya beriman buta tanpa ingin mengetahui seperti apa, bagaimana konsep-konsep yang sebenarnya dijelaskan gitu loh. Kalau dikatakan gedebuk dari langit ya yang siapa yang ketiban kan begitu. Nah kalau Bang. mau bahas itu kita bisa bahas. Mari kita lanjutkan. Yang tadi kan menarik sekali tentang kontradiksi seperti apa. Pertanyaan yang simple yang selalu ditanyakan yaitu apa? Yang mati ini apakah Tuhan atau manusia, kan begitu? Betul. Sebelumnya Simen pengen inilah reaksi dikit lah ya. Sebenarnya melihat Bang Rashid dalam membaca Alkitab sebagai point of view sebagai abang seorang Islam, itu sebenarnya menurut saya tidak ada yang salah karena abang menyocokkan dengan point of view abang. Tetapi ketika jujur melihat dari konteks keseluruhan Alkitab, tentu saya sebagai Kristen yang percaya akan Alkitab dan original Alkitab, itu abang sudah salah di situ. Jadi ketika abang bilang sebenarnya enggak di Oh, Alkitab, teks original maksudnya. bukan ke situ arahnya, bukan ke situ. Tapi dalam cara abang melihat Alkitab, dalam cara abang membaca Alkitab, itu abang sudah mencocokkan dengan pemahaman abang dulu. Jadi Yang sebenarnya mana? yang benar itu banyak. Contohnya ya di Alkitab apakah Yesus adalah Allah? Tentu abang menolak, dan abang ketika melihat ayat Alkitab, tentu abang akan mengambil penafsiran kalau Yesus di ayat itu bukan Allah. Itu kan tentu banyak seperti gini. itu. Abang Gimana? masuk di sini dari berapa menit yang lalu? Izin. Yang kata-kata 2 menit belakangan ini malah yang saya kenapa saya sampaikan seperti itu, malah 2 menit ini yang abang bukan detik lalu yang abang bicara itu. Menjelaskan tentang Tritunggal Trinitas itu tadi yang saya jelaskan kepada Trinity dengan tadi satu ada itu nggak tahu itu makhluk dari mana tadi dijelaskan. Saya mengatakan begini, untuk mentuhankan Yesus itu sangat gampang ketika mau diambil dari segi keimanan dan imani saja. Dijelaskan di situ di Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Betul apa tidak? Saya butuh konfirmasi, betul apa tidak? Telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat di Ayat kota itu Daud. betul. Betul. Ya, Ayat itu Untuk memperkuat ayat ini kita ambil di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. En arke en hologos ke prontos theon bla bla. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah menjadi manusia. Betul? Manusia ini siapa? Dikuatkan di Lukas tadi. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu manusia? Bisa dijelaskan Nanti dengan kita- segi imani saja. Nanti kita